datang di acara Pituitari. Selamat datang di acara Pituitari Talk Sabtu 2 Oktober 2021. Boleh sebelumnya absen dulu nih teman-teman yang udah hadir semester berapa dan dari universitas mana, mungkin bisa nulis di kolom chat. Mungkin ada yang lagi deg-degan nunggu pengumuman UKAI kemarin, atau ada yang lagi skripsian, atau banyak yang justru mahasiswa baru dan semangat nih untuk belajar farmasi. Nah, boleh nih ada yang mulai nulis nggak? Absen. Oh, ada yang semester 7, berarti mendekati skripsian ya, ini semester 5, semester 7. Oke. Macam-macam ya berarti. Nah, seperti nama yang teman-teman bisa baca di layar, aku Istiana, selaku moderator yang nanti akan memandu jalannya acara talk show malam hari ini. Nah, kemudian sebelum kita mulai ada aturan yang akan aku sampaikan. Yang pertama terkait dengan teman-teman diharapkan untuk on cam ya, biar bisa lebih semangat dan antusiasmenya terasa gitu. Dari Kak Rahmat nanti bisa melihat wajah-wajah calon farmasis Indonesia yang nah, jadi teman-teman bisa untuk on cam, kecuali yang berhalangan mungkin ada kendala sinyal seperti itu. Kemudian teman-teman diharapkan untuk off mic karena untuk acaranya biar lebih kondusif, kecuali nanti teman-teman ingin bertanya. Kemudian untuk aturan saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa memilih untuk raise hand, kemudian nanti akan kami pilih untuk bertanya langsung pada Kak Ahmad, atau menulis di kolom chat dan akan kami bacakan sesuai dengan urutannya. Nah, mungkin itu saja terkait dengan peraturannya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mungkin ikut acara di Pituitari, Pituitari merupakan platform online bagi mahasiswa farmasi untuk belajar materi-materi farmasi maupun di luar dari materi farmasi dari apoteker maupun praktisinya. Pada acara Pituitari sebelumnya kita biasa belajar tentang materi farmakoterapi seperti itu. Kemudian kita juga pernah mengadakan talk show beasiswa, dan untuk malam hari ini acaranya spesial karena ini adalah pertama kalinya kita membahas tentang mindfulness dan dikaitkan dengan cara atau strategi belajar gitu. Nah, teman-teman, untuk pemateri pada malam hari ini seperti yang teman-teman lihat di poster sebelumnya di acara ini, kita akan kedatangan seorang pemateri yang luar biasa, namanya Kak Rahmat Hidayat, seorang apoteker alumni Universitas Andalas. Kak Rahmat sekarang menempuh studi master di University of Alberta, Kanada di bidang Pharmaceutical Science. Kemudian Kak Rahmat merupakan mahasiswa dengan banyak prestasi ya, teman-teman bisa kemarin sedikit ada spill gitu di poster acaranya bahwa Kak Rahmat adalah putra farmasi Indonesia, kemudian mahasiswa berprestasi di Fakultas Farmasi Universitas Andalas, kemudian juga meraih nominasi mahasiswa berprestasi di Universitas Andalas dan beberapa penghargaan lain di bidang keilmiahan. Untuk topik malam hari ini, Kak Rahmat mungkin mulai untuk share screen. Temanya adalah mindfulness, a key success for being a highly achieving pharmacy student. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang masih baru pertama kali mendengar kata mindfulness, apa sih sebenarnya mindfulness itu? Atau mungkin udah pernah ya ikut webinar lain, tapi belum pernah yang mengkaitkan antara mindfulness dan kefarmasian. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari tahu apa sih kaitannya antara mindfulness yang biasa dibahas di webinar-webinar psikologi ya sepertinya, dan kali ini dibahasnya di webinar farmasi gitu. Tadi kita sudah kenalan, dengan sedikit kenalan, Kak Rahmat juga udah berada di tengah-tengah kita juga. Untuk outline-nya nanti kita akan membahas bersama tentang definisi mindfulness, kemudian mengapa teknik ini penting untuk kita ketahui, selanjutnya bagaimana tips dan exercise yang bisa kita lakukan untuk belajar menjadi orang yang mindful. Nah, selanjutnya rundown malam hari ini, setelah tadi pembukaan, kita akan masuk langsung ke penyampaian materi, kemudian tanya jawab,
Selanjutnya ada sesi foto bersama untuk dokumentasi, dan terakhir ada penutup. Kak Rahmat mungkin bisa open mic. Selamat malam Kak Rahmat. Selamat malam, Assalamualaikum Miss Tiana dan teman-teman semua. Selamat pagi, tepatnya di sini. Sekarang sedang jam 6.05 AM. Di Kanada sekarang jam berapa Kak? Jam 6 lebih 5 menit. Oh, jam 6 lebih 5 menit. Di sini kita menghabiskan malam minggu untuk belajar. Di sana Kak Rahmat mengawali hari ya, jam 6 pagi udah sharing gitu. Jadi teman-teman semuanya udah memilih malam minggunya di sini untuk belajar bareng. Nah, Kak Rahmat pagi-pagi nih udah sharing jam 6 pagi. Nah, semoga tidak mengurangi semangat kita ya, meskipun ini malam-malam tapi tetap on gitu. Betul. Untuk kesibukannya Kak Rahmat apa nih sekarang? Masih kuliah atau sudah riset saja atau apa? Oke, terima kasih Mbak Esti pertanyaannya. Di master dan master science berbasis riset di Kanada dan Amerika, rata-rata itu masa studinya adalah 3-4 tahun. Jadi di tahun pertama kita kuliah dulu, terus kemudian di tahun berikutnya kita riset. Nah, saat ini saya sudah menyelesaikan riset dan juga sudah menyelesaikan kuliah, jadi tinggal fokus menulis dan lain-lain. Syukurnya alhamdulillah saya akan diwisuda di bulan Februari nanti dan alhamdulillah menjadi mahasiswa magister pertama yang lulus di angkatan. Jadi sekarang sedang mempersiapkan diri untuk untuk lanjut mungkin ke PhD di sini atau atau memilih kampus lain yang juga sebenarnya sedang saya urus. Saat ini saya sedang menghubungi beberapa profesor di University of California dan Pennsylvania. Jadi mohon doanya ya. Gitu, didoakan semua peserta juga nih untuk bisa lanjut PhD ya, berarti semangat belajarnya perlu untuk kita teladani nih teman-teman semua. Tidak masalah kalau dibilang orang terlalu gila karena terlalu menaruh mimpinya terlalu tinggi, but that's okay karena bagaimanapun ini adalah awal yang baik ya kan, bermimpi adalah awal yang baik. So saya rasa saya tidak sedang bermimpi lagi karena sudah pagi ya kan, sudah bangun. Iya, nggak sedang mimpi karena sedang bangun. Nah teman-teman, karena ini udah Kak Rahmat sudah siap juga, mari kita mulai. Terus kita niatkan untuk belajar, mengkosongkan gelas pikiran kita untuk mengisi dengan insight baru malam ini, atau bagi yang sudah pernah mendengar atau belajar tentang mindful, kita bisa perbarui lagi pengertian-pengertian kita yang kemarin sudah kita ketahui gitu. Nah, semoga nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan. Untuk waktunya saya serahkan pada Kak Rahmat. Terima kasih Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menghadirkan saya di sini. Ini kesempatan yang unik karena seringkali saya membahas topik-topik kefarmasian, misalnya farmakologi atau misalnya beasiswa. Tapi hari ini saya akan coba menyentuh aspek lain dari kehidupan kita, yaitu mindfulness. Tapi teman-teman, karena kita seorang farmasis, sebelum kita membahas apa itu mindfulness atau bagaimana caranya kita melakukan itu, saya akan mulai dengan siapa kita sebagai seorang farmasis. So, teman-teman, selamat datang dan saya akan mulai dengan presentasi pertama. Oke. So, apa arti sukses bagimu? Kaya raya? Terkenal? Well, tidak ada yang salah dengan itu. Sebagian orang mengartikan bahwa memiliki kebebasan finansial, punya pengaruh dan dikenal adalah sukses. Tapi bagi bayi yang baru bisa berjalan setelah jatuh bangun juga adalah kesuksesan. Bagi seorang pejuang kanker atau COVID-19 misalnya, keluar dan kembali sehat dari diagnosa mematikan ini dan menjadi survivor juga adalah sebuah kesuksesan. So, what success really?
To my understanding, kondisi bahagia setelah berhasil mewujudkan mimpi, mewujudkan misi, mengalahkan tantangan, menjadi diri yang lebih baik adalah sukses. Derajatnya, well, tergantung diri masing-masing. Tidak ada yang salah dengan kaya dan terkenal. Mereka tentu berpeluang menjadi bahagia dan merasa lebih baik. Tapi jangan sampai meng-underestimate keberhasilan kecil. Karena keberhasilan kecil inilah yang merupakan definisi sukses yang realistis. Well, kita semua yang ada di forum ini saat ini tentu punya target masing-masing. Kita punya goal, kita punya mimpi. Kalau belum, tentukan mimpi itu sekarang. Karena mimpi adalah bahan bakar yang siap mengantarkan kita pada kesuksesan. Bayangkan sukses seperti apa yang kamu inginkan. Misalnya sebagai seorang farmasis, punya apotek sendiri, menjadi profesor farmakologi, manajer di perusahaan farmasi asing misalnya, menjadi konten kreator farmasis, studi ke luar negeri, apapun itu. Saat ini semua goals itu tampak sulit. Kenapa? Karena mereka masih jauh dari jangkauan. Mereka ada di puncak perjalanan karir kita. Mereka juga belum akan terjadi esok hari atau bahkan tahun depan. So, how to achieve it? Wow. Sekarang, bayangkan sebuah pohon besar. Lalu kamu berdiri di tanah, menghadap ke atas. Melihat status sukses yang kamu tadi bayangkan ada di puncak tertingginya. Seram? Tentu, karena pohonnya terlalu tinggi. Cita-citanya terlalu tinggi. Sekarang, biarkan pikiranmu. Pejamkan mata, buka lagi, lihat dahan yang lebih dekat denganmu. Dahan yang masih bisa kamu raih, kamu jangkau. Yep. Raih dahan itu, dan oke. Sudah di situ, raih dahan berikutnya. Awalnya mungkin tampak sulit, namun percayalah kamu akan terbiasa dan tidak menyadari akhirnya sampai di puncak. Ini bukan pernyataan klise karena jutaan orang sudah meraihnya. Tasha Kamila, Barack Obama, orang tua kita, semua orang yang menurut teman-teman telah sukses sudah meraihnya. Artinya, puncak itu bisa dikejar. Hidup adalah perjalanan, bukan? Jadi kalau kita tidak bisa, kamu tidak punya sayap, naiklah ke puncak impian tadi, seperti memanjat pohon yang besar tadi, atau menaiki anak tangga. One step at a time. Kalau capek, berhenti dulu. Lihat sekeliling. Orang-orang besar juga berhenti sejenak kok. Lihat layar kaca ini. Ada puluhan orang di sini dan kita semua adalah pejuang-pejuang itu, sama denganmu. So, sudah lega, senyum lagi, lalu kemudian naik ke tangga berikutnya. Takdir memang sudah dituliskan oleh Tuhan, tapi bagi yang percaya, jika kita berniat mengubahnya, Tuhan akan tersenyum dan memberi secara cuma-cuma. Seorang anak berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika perjalanan hidupku sudah Engkau atur, lalu kenapa aku harus berdoa? Tuhan menjawab, sebagian tertulis dengan kalimat, yep, tepat seperti yang kamu minta dalam doa. So, kita masih punya waktu, teman-teman. Jangan kalah dengan bapak-bapak yang masih berusaha mencangkul di sawah, atau anak kecil yang rela menjadi manusia silver di pinggir jalan. Kita masih muda. So, let's change our destiny. Di usia ini saya yakin, kita semua punya skill yang unik, peran yang penting di keluarga, dan di geng misalnya, di mana saja. Kita semua superhero. But only if we promise to change our destiny. Jangan takut jika skill dan peran kita tidak sama dengan yang lainnya. Avenger bisa mengalahkan Thanos bukan karena Iron Man sendirian. Ada Doctor Strange, Hulk, Spider-Man, bahkan Loki harus bekerja sama, ikut mengalahkannya. Di film The Incredibles misalnya, anak laki-lakinya bisa berlari kencang, anak perempuannya bisa menghilang, ibunya elastis dan bapaknya perkasa. See? Hanya dengan bersatu, walaupun berbeda, mereka bisa mengalahkan musuh. Tidak peduli seberapa besar peran dan skill yang mereka miliki, bagi kita semua mereka tetaplah superhero.
We are too. Pharmacists are superheroes. Seperti dokter, hakim, akuntan, dan lainnya. Jika saat ini misalnya kamu berada di, kamu adalah seorang mahasiswa farmasi, well, trust me, kamu berada di tempat yang tepat, teman-teman. Tidak perlu lagi berkecil hati karena gagal menjadi dokter, menyesal karena tidak lulus di jurusan yang lain, tidak perlu merasa lagi terpaksa karena diminta orang tua menjadi apoteker. Di sini, kita semua disiapkan menjadi hero. Dan trust me, you are great. Tidak percaya? Well, menurutmu, kenapa farmasis lahir? Well, thalidomid. Semua kita sudah mendengar ceritanya. Pada tahun 1970-an, thalidomid menjadi pilihan untuk mengatasi mual dan muntah bagi ibu hamil. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, sampai beberapa tahun kemudian didapati ibu yang mengkonsumsi thalidomid, anaknya memiliki anak tanpa anggota gerak, tanpa tangan, tanpa kaki. Kamu tahu apa yang kemudian disadari? Harus ada seorang pahlawan yang memberitahu bahwa thalidomid bersifat teratogenik. Who? Yes, a pharmacologist, a pharmacist, us. Sejak saat itu, peran apoteker klinis khususnya sangat dibutuhkan. Ada jutaan kasus lain misalnya yang memerlukan perhatian serupa. Jika kamu pikir kasus tadi adalah terlalu besar. Seorang bapak nggak punya mobil, dia dibopong keluarganya karena nafasnya sesak. IGD jauhan. Lalu kamu berusaha, lalu dia mendatangi apotekmu. Lalu kamu berikan asuhan kefarmasian. Kamu tahu bahwa dia sedang mengalami angina dan butuh oksigen. Oksigen yang ada di etalasemu melancarkan kembali nafasnya. Dia dan keluarganya tersenyum tenang. Aksi penyelamatan ini akan selalu diingat, teman-teman. Kemudian seorang ibu membawa anaknya yang alergi, matanya merah, dan gatal setelah bermain seharian di kebun. Dia menangis terus, ibunya gelisah. Lalu kemudian setelah dia bertanya padamu dengan asuhan dan pilihan antihistamin yang tepat pada anak yang kamu pilihkan, dalam waktu 20 menit gejalanya hilang. Ibunya tersenyum lagi. Yes, kamu melakukan aksi penyelamatan lagi. So no way. Kamu adalah seorang hero di mata mereka saat dia sedang mencari apoteker Rudy, apoteker Anissa. Mereka butuh panutannya, teladannya, pahlawannya hanya untuk mencari pertolongan. Kamu tidak akan hanya punya pekerjaan, tidak hanya untuk mencari nafkah, tapi ini adalah sebuah profesi bersifat mulia, menyelamatkan nyawa, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang yang terlatih. So remember, you are too a superhero. Sama halnya dengan profesi lain, dokter, perawat, hakim, psikolog, akuntan, semua yang menyelamatkan nyawa, yang memerlukan sumpah untuk dapat melakukan fungsinya yang baik. So, sekarang bayangkan kembali pohon tadi, teman-teman. Lalu lihat ke samping, kiri dan kanan. Di sana ada teman-temanmu yang ada di forum saat ini. Tapi pohonnya tampak berbeda. Tingginya pun begitu. Apakah semua orang bernilai A akan lebih sukses? Belum tentu. Tapi itu adalah modal yang baik. Mahasiswa bernilai B juga bisa menjadi manajer. Kita seharusnya beruntung. Karena apa? Karena jika kita suka meracik obat dan mengelola, well, kita bisa kerja di apotek. Tidak mau di lingkungan rumahan, kita bisa kerja di rumah sakit. Kemudian tidak tertarik, jangan khawatir, kita masih bisa kerja di perusahaan obat bergumul dengan alat-alat canggih. Masih belum tergiur, well, kamu masih bisa meneliti dan menjadi analis. Suka mengelola barang dan orang, pergilah ke BBF. Ingin berkecimpung di kecantikan, kamu masih punya pilihan di kosmetik farmasi. Jalan kita tidak sama, dan kita semua adalah simbol kesuksesan. Pohon kita tidak sama tingginya. Jangan lihat dahan mereka. Lihat dahanmu sendiri dan mulailah merangkak naik. Semakin dewasa, kita akan sadari bahwa competiting itu perlu untuk membakar semangat juang, teman-teman. Tapi, iri dengan perjalanan orang lain itu mematahkan semangatmu. Menggugurkan dahan-dahan keberanian.
sekali lagi saya bilang bahwa setiap profesi farmasi ini, percaya atau tidak, adalah simbol kesuksesan di mata masyarakat. Temukan dirimu. Kita tahu bahwa di dunia farmasi kita belajar banyak hal. Kamu jago matematika, kamu jago fisika, jago kimia, biologi, komunikasi, hukum, entrepreneur, kamu bisa kenali dirimu. Dan dengan mengenali ini, kamu tahu profesi farmasi mana yang paling tepat untukmu. Jadi, temukan passionmu. Lalu tarik garis lurus profesi farmasi mana yang kamu inginkan. Pertajam bagian itu dan latih dan asah terus sampai kamu melihat, sampai kamu lupa pohon sebelah. Sampai kamu lupa bahwa perjalanan mereka berbeda denganmu. Bahwa targetmu adalah apa yang sedang kamu raih sekarang. So, pertanyaan berikutnya, jika kamu adalah superhero, apa kekuatanmu? Yep. Well, memang bukan bola api atau tubuh yang fleksibel. Bayangkan kamu adalah seorang apoteker di apotek. Obat-obat yang tampak indah ini tersusun rapi. See, you are a manager. Kamu mengelola orang untuk melakukannya untukmu. Kamu juga adalah seorang leader. Bahkan kamu punya seorang asisten apoteker. Kamu komunikasikan dengan baik pada bawahan atau pada pasien, dan menariknya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena itu powermu yang lain. Kamu adalah seorang communicator. Kemudian kamu berikan perhatian kepada pasien, karena kamu adalah seorang pengasuh, a caregiver. Kamu ajarkan mereka cara minum obat, kamu ajarkan ini dan itu, karena kamu adalah seorang guru, you are a teacher. Kamu perhatikan obat mana yang paling baik untuk satu kondisi, karena kamu adalah seorang peneliti. Dan di akhir bulan, kamu tersenyum lebar karena pemasukan bulan ini cukup untuk membawamu jalan-jalan ke Australia, karena kamu adalah seorang pengusaha. See, those things that you are live long life Lina, you are a communicator, a manager, a leader, a teacher, an entrepreneur, a researcher, those things are your superpower. Mungkin bukan tidak seperti Iron Man dan Superman, but it is your superpower yang bisa saja tidak dimiliki oleh orang lain. Mas bilangnya mudah karena sudah sampai di posisi itu. But well, teman-teman, tidak ada yang sempurna. Saya menyadari bahwa semakin dewasa, banyak hal yang kita hadapi sebagai manusia, terutama misalnya insecurities. Ini adalah musuh pertama kita dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, tidak ada yang sempurna, that for sure. Tapi kita diberi kesempatan setiap harinya untuk menjadi lebih baik. Tidak dipungkiri memang bahwa kadang kita merasa tidak layak, tidak cukup. Terutama saat berada di antara orang-orang yang lebih prima. Benar tidak? But hey, come on. You know that you can do this. Teman-teman sudah sampai pada tahap ini. Sudah banyak lawan, sudah banyak tantangan yang teman-teman hadapi. Dan kemudian sekarang daripada meringkuk dalam putus asa, ini waktunya membangun raksasa yang ada dalam dirimu. Kadang kita tidak menyadari, bahkan menyangkal bahwa kita insecure. Teman-teman, ini tandanya. Menunda-nunda. Again, bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. But see, they're still beautiful. Menunda-nunda. Saat kita menghindari hal yang penting, dalam hal apapun, itu pertanda kita sedang tidak percaya diri dengan diri sendiri. Rubah fokusnya, jangan terbebani oleh hasil. Yang berharga itu adalah perjuangannya. Kegigihan pasti akan mengalahkan apapun. Tanda yang kedua ialah, saya izin minum ya Mbak Isti. Oh iya, boleh. Tanda yang kedua ialah terlalu kritis. Berlebihan mengkritik orang lain adalah strategi yang paling mudah melindungi ego sendiri. Tidak perlu kritis. Tentu kita perlu kritis. Tapi ingat ini, saat kita mengkritik orang lain,
Tanya, apakah niat kita ingin membantu atau hanya ingin menunjukkan diri kita lebih hebat? Ciri yang ketiga adalah bergantung pada orang lain untuk merasa lebih baik. Bergantung pada orang lain untuk mendapatkan emotional support bisa bikin emosi yang rapuh untuk waktu yang lama, teman-teman. Well, tidak masalah untuk minta bantuan atau support jika diperlukan, tapi bergantung pada orang lain, well, that's not good. Nggak mampu menerima sanjungan, itu adalah hal yang lain. Dipuji bukan hal yang buruk, teman-teman. Menerima pujian dengan baik adalah tanda respect pada diri sendiri dan opini orang lain. Selagi tidak menjelma menjadi sikap arogan, tersenyum dan berterima kasih adalah energi positif yang kamu perlukan saat dipuji. Jika kamu masih belum mampu menerima pujian, well, itu adalah tanda lain bahwa kamu insecure. Tanda lainnya adalah overthinking. Saat kita sudah mutusin sesuatu, seringkali kita goyah, ingin mundur, dan overthinking. Tapi teman-teman, berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Tapi berarti percaya bahwa kita akan baik-baik saja, walaupun merasa takut. See, ada perbedaan di sana. No, jika kamu ingin menjadi Thor, hero yang sebenarnya, jangan iri, jangan salahkan Superman punya jaring, atau Elastic Girl yang fleksibel. Tapi latihlah supaya kamu kuat untuk mengangkat palumu sendiri. Jadilah apoteker yang kamu inginkan. Oke. Alright. Well, saya ingin tanya nih, teman-teman. Selama berada di lingkungan farmasi, siapa yang kamu pikir adalah musuhmu? Dokter? Perawat? Ahli gizi? Psikolog? Banyak di antara kita farmasis bahwa kita tidak merasa dihargai oleh sejawat yang lain. Barangkali kita iri dengan mereka, kita insecure dengan mereka. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah siapa musuh kita sebenarnya? Apakah mereka? Well, of course not. Musuhnya adalah dirimu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, jika kamu ingin menjadi superhero, maka yang harus kamu tidak perlu iri dengan superpower yang dimiliki oleh hero yang lain. Tidak perlu iri dengan jaringnya Superman atau superpower yang dimiliki oleh hero yang lain. Tapi, latih superpowermu supaya kamu adalah superhero yang benar-benar dikagumi oleh banyak orang. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman. Kakak bilangnya mudah, tapi Kak, saya tidak percaya diri. Well, tidak percaya diri adalah musuh kita sebagai orang dewasa lainnya. Teman-teman pasti rasakan itu di semua lingkungan. Teman-teman harus ingat ini. Saat kita tidak percaya diri, kita cenderung tidak bahagia. Dan besar kemungkinan kita gagal. Atau jika kita tidak bahagia atau kita tidak maksimal, maka kita nggak pede. Ini adalah sebuah siklus, teman-teman. Seringkali orang tidak tahu bagaimana caranya keluar dari dua kondisi ini. Nah, supaya teman-teman pede, berubah kondisinya dari nggak pede menjadi pede, ini caranya. Teman-teman harus tahu dulu bahwa kita semua adalah farmasis. Kita tahu bahwa bahagia itu adalah karena hormon, adalah karena neurotransmitter. Benci, amarah, sedih, semuanya adalah senyawa kimia. Artinya, PD sekalipun juga adalah senyawa kimia. It's a mental status. Ini hanya adalah kondisi pikiran. Kalau teman-teman ingin PD, teman-teman harus bahagia terlebih dahulu. Kemudian sukses terlebih dahulu. Atau sebaliknya, untuk bisa bahagia, untuk bisa sukses, teman-teman harus PD terlebih dahulu. Nah, ada batas antara PD nggak PD dan nggak bahagia dengan bahagia dan PD. Ada ruang di sini. Nah, ini adalah kuncinya. Kita harus menerima kekurangan.
Kalau memang kita misalnya tidak terlalu tampan, well, terima kenyataan akan ada orang yang lebih cantik dari kita, akan ada orang yang lebih tampan dari kita. Kalau kita tidak yang paling cerdas di dalam kelas, well, that's okay. Di tempat yang lain, kita adalah orang yang paling cerdas. Life is fair. Terima kenyataan itu. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa berubah dari situ. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah terima kekurangan itu, maklumi. Kemudian, rasa tidak bahagia tadi akan berubah menjadi bahagia. Kalau sudah bahagia, akan lebih mudah menjadi sukses dan kembali pede. See, kita sudah bahas ini, so satu-satunya cara adalah menjadi dirimu sendiri, menjadi apoteker, superhero dengan gayamu sendiri. So, pertanyaannya berikutnya adalah, kita berbeda dan berbeda itu indah, teman-teman. Bunga rose, dahlia, teratai, bahkan bunga tai ayam sekalipun, I'm so sorry, indah bagi kumbangnya sendiri. Masing-masing punya kumbangnya sendiri. Jadi tidak perlu iri. Kucing Persia, kucing ras lainnya, tampak cute. So what? Kucing orange yang yang populer itu juga nggak kalah gagah beraninya. So what's beauty really? It's a relative, state. Tidak perlu merasa iri hanya karena orang lain lebih bagus daripada kita. Karena di tempat yang lain, we're the beauty bagi sebagian orang. Yang paling penting adalah asah potensimu. Seperti ngengat, kalau cahayamu terang, kalau kamu bikin cahayamu terang, percayalah, mereka akan datang menyendiri. Persoalan berikutnya adalah, kita sudah pede, kita sudah oke, memaklumi bahwa kita tidak terlalu tampan, tidak terlalu cerdas, bla bla bla. Well, bagaimana cara memulai melatih hal baru? Ini teman-teman. Banyak orang jika ingin belajar hal baru, mereka ketakutan seperti seorang awam melihat sebuah piano. Membayangkan pianis beratraksi keren di panggung dengan jari-jari menari dan menghasilkan nada-nada harmonis, romantis dan bikin iri. Tapi giliran diri sendiri saat duduk di depan piano dan mulai memetik kunci hitam putih ini sendiri, ada rasa takut. Salah pencet satu saja, bunyinya cempreng dan false. Kurang lebih, begini perasaan kita saat ingin memulai belajar hal baru, apapun itu. Tapi jangan minder dulu. Mereka juga nggak bisa langsung bisa toh. Well, kita nggak bahas tentang Beethoven dan para sekawannya, tapi adalah pianis-pianis normal di era kita. Rubah strateginya. Setiap kali ingin belajar hal baru, lakukan seperti anak kecil bermain video game. Jangan kejar kesempurnaan. Teman-teman pernah lihat anak kecil yang mengintip di balik kamar warnet? Mereka terpesona dengan teknik abang-abang sekolahan yang bolos. Mereka juga ingin bisa bermain. It seems fun. Kekaguman yang sama dengan seseorang bermain piano. Lalu, dia beranikan diri. Sekarang giliran dia yang jadi tontonan. Dia gugup memang, tapi excited. Satu tembakan meleset. Dia malah tertawa terpingkal-pingkal. Salah sasaran, tapi seru. Dia semakin serius. Kali ini tembakannya jitu. Masih saja gagal. Menariknya, orang-orang di sekitarnya ikut tertawa, meledek, tapi nggak bikin mereka patah arang. Malah makin santuy dan menggebu-gebu. Dia banyak dapat insight dari senior. Tak lama, malah mereka jauh lebih jago. Apapun yang dilakukan, jangan anggap itu menyeramkan. Ubah strateginya, seperti bermain video games. Salah bukan masalah, malah makin semangat dan menggebu-gebu. Dan have fun. Saya bisa mengatakan ini karena saya sendiri bermain piano. Saya juga bermain games. Ini misalnya. Bagi sebagian orang, Rubik's itu menyeramkan. Begitu pula dengan saya, awalnya saya pikir, wow, itu sangat menyeramkan. Saya coba menyelesaikan ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, dalam ruangan ini saya yakin bahwa bisa saja ada orang yang lebih cepat dari saya mengerjakannya.
Tapi itu bukan persoalannya. Saya bangga dengan cara saya sendiri karena dari ratusan cara yang dilakukan oleh orang lain, cara saya efektif dan juga cepat. Tidak peduli seberapa hebat orang lain, karena saya yakin akan ada orang yang lebih cerdas dari saya. Akan ada orang yang lebih cepat dari saya. Oke. Tapi cara yang saya temukan, teknik yang saya temukan juga nggak kalah keren. Bahkan saya tidak perlu melihatnya. Ini adalah teknik bahwa saya percaya apapun yang saya mulai harus saya selesaikan, dan saya tidak perlu meniru orang lain. Sebentar lagi ini selesai. Yang hanya perlu saya lakukan adalah saya harus memulai dari layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Saya mungkin menyelesaikannya kurang dari 1 menit. Ada yang bisa mengerjakannya dalam beberapa detik, tapi saya tidak perlu insecure. Saya have fun dengan ini. Awalnya saya ketakutan, tapi sekarang lihatlah. Ini sangat indah, bukan? Jadi, Double atraksi. yang paling penting adalah menjaga momentum, teman-teman. Kalau ada yang tidak beres, saya minta maaf ya. Oke. Kalau ada yang tidak beres, IPK menurun, goals tidak tercapai, hubungan memburuk, kita cenderung menyalahkan lingkungan, merasa sebagai victim. But you know, yang sebenarnya terjadi adalah momentum kita menurun. Mungkin kita ingin menunggu momen-momen besar terjadi dulu untuk menjadi figur yang kita inginkan. But hey, we live in a reality, not in a novel. So bagaimana caranya? 1% perubahan lebih baik setiap harinya cukup untuk mengejar target. Ataupun apapun untuk transformasi diri. Check this out. Ini bukan sekadar teori, teman-teman. Apapun goalsmu, apapun targetmu, target harianmu, tanyakan ini sebelum tidur. Dalam skala 1 sampai 10, berapa nilaiku hari ini? 10? Well, okay, you win. But we're human. Kalau skornya masih 6, tanyakan pertanyaan berikutnya. Apa yang harus saya lakukan supaya nilainya 6,1, 6,5, atau 7? Kenapa 6,5 atau 7 saja? Karena meningkatkan 0,5 atau 1 poin jauh lebih realistis dari melompat dari 6 ke 10. Karena itu akan memberimu beban. So, nggak perlu muluk-muluk. Misalnya, kalau mau disiplin, nanti jangan tunda lagi alarmnya. Atau rapikan tempat tidur setelah bangun. Atau cuci piring setelah makan. Nah, perubahan-perubahan kecil seperti ini adalah teknik kita untuk menjaga momentum. Sekarang rubah goalsmu. Mau menjadi profesor, mau menjadi apoteker di perusahaan farmasi asing, tanyakan skormu setiap harinya, lalu adjust kebutuhan progresnya. Sedikit demi sedikit, dan itu jauh lebih baik daripada kamu melompat dari 6 ke 10. Jangan biarkan diri kita sendiri yang menghalangi domino power itu menjalar. Karena jika kamu hambat, maka kita selesai. Nah, coba praktekkan hal-hal kecil tadi, lalu kemudian lihat hasilnya. Saya minta maaf kenapa videonya tidak bisa diputar. Tapi Mas, saya nggak berbakat. Oh, come on. Banyak orang yang nggak berbakat, tapi masih saja di tempat yang sama. Tapi seorang yang gigih seperti adik ini, walaupun dia terjatuh, dia bangkit lagi. Well, that's life. Sukses bukan hanya untuk para orang nomor 1, teman-teman. Jika misalnya sebuah perusahaan dilamar oleh 250 orang dan hanya 1 peserta yang diterima, apakah 249 yang lain adalah pecundang? No, right? Goals itu perlu diraih. Kesuksesan yang sebenarnya itu adalah menikmati prosesnya. Tidak apa gagal hari ini, coba lagi. Kalau sudah ada perasaan seperti, well, that was fun, saya ingin coba lagi besok. Itu adalah ciri-ciri bahwa teman sudah menjadi seorang yang sukses. Setiap kita bisa menjadi lebih baik. Yang pertama dirubah adalah pola pikirnya. Contoh kecil, misalkan sebuah agenda, workout di gym. Kalau goalnya adalah biar jantung terpompa baik, menjadi lebih sehat, tanpa atletis. Well, semua goals ini baik, tapi itu masih dangkal. Coba misalkan bayangkan seorang yang pergi ke gym,
Goals-nya apa? Supaya dia masih bisa melihat cucu-cucunya nanti. Dia masih hidup saat cucunya lahir. Well, itu dalam, is deep. Nah, itu adalah pola pikir, teman-teman. Sebagian orang hanya sampai pada tahap, well, saya ingin atletis, saya ingin sehat. Tapi sebagian orang yang lain, saya ingin hidup lebih lama supaya saya bisa melihat anak cucu saya nanti. Ini adalah paradigma. Perluas paradigmanya, persepsi terhadap segala hal. Nah, kalau teman-teman dari tadi kita bicara soal goals, poinnya adalah mulai dari akhir. Jika teman-teman ingin menjadi seorang profesor, well, profesor itu karakternya seperti apa? Apa kebiasaannya? Mulai dari sana. Jika nanti pada misalnya gagal di semester 7 dapat IP 3,2, kemudian, well, profesor harus lebih dari ini. Saya harus kembali lagi pada grab saya. You know what I'm saying? Tidak semua orang memikirkan kita, teman-teman. Lihat ke sekitar. Orang-orang di usia 20-30-an termasuk kita menghabiskan waktu untuk terlihat dengan sempurna. Khawatir dengan penilaian orang lain. Tapi di usia 40 dan 60, orang-orang parubaya itu mulai terlihat bebas. Tidak begitu peduli karena menyadari satu kebenaran besar. Tidak ada yang benar-benar memikirkan mereka. Sudah fitrahnya orang-orang cenderung memikirkan dirinya sendiri, teman-teman. Tidak apa. Ada waktu untuk memikirkanmu. Mereka tidak ada waktu, maksud saya, untuk memikirkanmu, memikirkan pakaianmu, goalsmu. Kalaupun mereka sempat, mereka hanya ingin tahu apa pendapatmu tentang mereka. You know, orang-orang larut dalam dramanya sendiri. Ah, masa, Mas? Well, perhatian orang-orang mungkin tertuju padamu saat kamu berhasil. Saat kamu posting kamu lulus dengan IPK bla bla bla, atau saat kamu gagal, Tapi kemudian setelah momen itu selesai, sementara segera perhatiannya akan balik pada diri mereka kembali. Itulah kenapa video-video yang viral, anak polyglot yang cerdas, atau sesuatu yang ekstrim di sosial media tidak berlangsung lama. Di mana Bowo hari ini, misalnya? Di mana, you know what I'm saying? Jadi setelah merasa bosan dan tidak lagi tertarik, gemerlap itu hilang. So, kenapa peduli dengan semua itu? Lakukan saja apa yang kamu mau. Ingin bikin bisnis, belajar konten, belajar musik, belajar bahasa, belajar yang rajin. Karena tidak perlu khawatir akan dijudge sebagai seorang nerd. Nerd is good. Trust me. Apapun itu, lakukan apa saja yang kamu mau. Percayalah, tidak semua orang benar-benar memikirkanmu. Hanya kamu sendiri, teman-teman. Jaga inner peace seperti botol, air, dan Coca-Cola. Jadilah sebotol air dan jangan jadi sebotol Coca-Cola. Maksudnya? Well, botol itu adalah kamu, teman-teman. Sedangkan yang di dalamnya adalah emosi dan perasaanmu. Dunia luar dan orang-orang akan menyerangmu, mengaduk-ngaduk perasaanmu dari waktu ke waktu. Kalau kamu seperti sebotol soda, maka begitu ada kesempatan terbuka, semua yang kamu simpan tadi tumpah ruah keluar membludak. Tapi jika isinya adalah air, emosimu akan tetap tenang. Jangan biarkan orang lain atau situasi di luar mengganggu inner peace-mu. Hargai keberhasilan-keberhasilan kecil. Overthinking tentu nggak baik, akan menyita energi dan performamu. Menjadi nggak fokus dan selalu nggak puas dengan hasilnya. Jangan cari kesempurnaan. Itu lumrah memang, keinginan untuk mencari sempurna, tapi itu juga sumber stres. Hargai apa yang sudah diraih. Sekarang misalnya sudah sampai sejauh ini, sudah menjadi mahasiswa farmasi, saat dia ada di semester ke-7, IPK sudah 3,25, that's okay. Bersyukur kemudian atur progres yang baru. Rasa syukur atas apa yang kita raih mengubah stres menjadi bahagia. Perasaan memaklumi kegagalan, memaklumi kekurangan adalah langkah pertama untuk mengubah rasa tidak bahagia menjadi bahagia. Dan kalau sudah bahagia, akan pede kembali. Rasa syukur terhadap IPK yang 2,75, TOEFL masih 4,80, gaji masih kecil, walaupun terdengar kisah hebat teman-teman,
kita harus selalu bahagia. Otak akan terdorong lebih baik dengan sendirinya. Because we're pharmacists. If you are truly a pharmacist, teman-teman akan tahu bahwa semua itu adalah sebuah senyawa kimia. Sebulan yang lalu kita sedih karena orang tua, karena anggota keluarga misalnya harus dipanggil yang maha kuasa karena COVID-19. Atau kita gagal karena nggak masuk kedokteran. Kita gagal karena IPK misalnya menurun drastis. Pada saat itu kita gagal, menangis, menggebu-gebu, menjadi-jadi, tapi sehari kemudian, seminggu kemudian, rasa sedihnya hilang. Pada akhirnya semuanya akan kembali normal. Rasa sedih itu, rasa bahagia itu akan kembali pada, pada rentangnya, pada standarnya. Jadi apapun itu, kalau memang rasanya ingin meluapkan emosi, luapkan dengan caramu, tapi jangan larut di dalamnya. Karena pada akhirnya percayalah, emosi itu, perasaan itu akan hilang dan kamu akan kembali pulih. Jadi kalau misalnya gagal saat ini, terima itu, maklumi, lalu atur progres yang baru. Karena percaya atau tidak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Win or lose, life must go on. Penilaian orang lain bukanlah urusanmu. Saat kita misalnya, saat kita berada di auditorium atau di koridor, kemudian kita melihat teman yang tidak sengaja tidak merespon saat kita panggil. Di dalam hati, wow, sombong benar dia. Tapi faktanya bisa saja dia tidak melihatmu. Kamu sudah memberikan judge bahwa dia sombong. Tapi fakta sebenarnya dia tidak melihatmu. Penilaianmu telah merusak citranya walaupun tidak ada yang tahu. Atau sebaliknya. Penilaian ini, orang yang tadi tidak sengaja tidak melihatmu, tidak salah, tapi di matamu dia seorang yang sombong. Sekarang rubah posisinya. Jika kamu adalah orang yang dianggap seperti itu, apakah kamu akan terima bahwa kamu adalah seorang yang sombong? Of course not. Jadi, penilaian orang lain bukanlah urusanmu. Yang paling penting adalah dilihat atau tidak oleh orang lain, kita selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadilah mempesona teman-teman. Caranya adalah, saat kita bicara dengan orang lain misalnya, pastikan bahwa kita fully in present. Tidak menyambi, tidak memegang telepon. Tunjukkan bahwa kita punya karisma. Kita ketimbang menaikkan nada, naikkanlah pilihan kata. Ketimbang misalnya mencari keburukan, lebih baik diam. Walaupun terdengar klise, tapi saat kamu memilih untuk melakukan hal-hal yang baik ketimbang yang buruk, itu adalah tanda dirimu mempesona. Sebagai contoh misalnya, saat seorang teman datang kepada kita, kemudian dia menuduh bahwa kita melakukan sesuatu yang buruk, kita punya dua pilihan, action or response. Kalau kita misalnya action, saat seseorang datang dengan tuduhan, kita langsung, maksudmu apa? Saya tidak melakukannya. Kemudian ada di satu tahap mungkin kita akan berkata tidak pada tempatnya. Hati kedua orang ini terluka, padahal itu semua adalah sebuah salah paham. Sayangnya citranya tergores, dan kemudian persoalannya belum selesai. Pilihan yang kedua adalah response. Saat kamu dituduh melakukan sesuatu dan kamu tahu tidak melakukan itu, kamu punya beberapa detik. Kamu tahu bahwa dia salah paham dan kamu tidak melakukan kesalahan. Nah, kamu tahu bahwa hal pertama yang kamu lakukan adalah tersenyum misalnya, atau menenangkannya. Nah, pilihan sikap ini menentukan apakah kamu punya karisma atau tidak. Jika kamu memilih respons, berusaha untuk tenang, well, teman-teman, kalau kamu memilih respons, itu adalah tanda bahwa kamu seorang yang pesona. Hubunganmu dengan hubungannya terselamatkan. Pada akhirnya, dia menyadari misalnya bahwa dia keliru. Lalu kemudian kamu maafkannya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kamu adalah personality yang bahkan membuatnya iri.
Jadi dalam kondisi apapun, cobalah untuk mengambil sikap di mana personamu, karaktermu selalu tampak cemerlang. Oke. So, 10 menit yang lagi. saya maksudkan tadi adalah bahwa kita, sebagai seorang farmasi, harus selalu punya mindset ini, teman-teman. Mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk fully present, berada di satu kondisi, aware, sadar, di mana kita berada, di mana kita saat ini. Dan not overly reactive, tidak begitu lebay, berlebihan dalam menyikapinya, dan overwhelmed dengan kondisi itu. Kalau teman-teman ingin belajar mindfulness, mungkin tempat lain jauh lebih baik daripada saya. Tapi keberadaan saya di sini menyatakan bahwa semua yang dari tadi saya bicarakan, all of them are mindfulness. Pertama, misalnya, temukan siapa dirimu. Temukan passionmu apa dan di mana. Menyadari bahwa dirimu penting sama seperti orang lain, bahwa peranmu juga bermakna, itu adalah kemampuan mindfulness yang pertama. That you are aware of where you are and who you are. Bahwa kamu penting sama seperti yang lainnya. Kemudian bahwa tidak berlebihan dalam menyikapi persoalan, kemudian juga tidak overwhelmed, keberatan saat ada masalah, itu adalah sikap mindfulness yang lainnya. Yang saya maksudkan, dari semua yang saya bahas tadi, semuanya tersebar dalam banyak ruang persoalan. Setiap kali teman-teman merasa ada yang tidak pada tempatnya, duduklah sejenak. Kemudian pikirkan kembali, apa yang harus saya lakukan? Ingat siapa peran dari saya, bahwa saya adalah seorang hero. Sebagai contoh, jika teman-teman merasa gagal dalam studi, kemudian malas belajar, ingat kembali bahwa saya adalah seorang hero. Masyarakat di luar sana akan membutuhkan saya. Kalau saya kemudian tidak mau belajar sekarang, hero seperti apa jadinya? Sikap mental seperti itu yang dimaksud dengan mindfulness, teman-teman. Nah, kemudian jika pada akhirnya teman-teman menyadari teman-teman punya masalah, merasa sedih, that's okay. Mengekspresikan itu adalah sebuah keharusan, karena kita tahu, kita semua ada di kondisi itu. So express it, tapi jangan berlebihan. Sadari bahwa pada akhirnya semuanya akan kembali pulih dengan sendirinya. Sebagai apoteker, kita tahu bahwa semua bentuk emosi adalah senyawa kimia. Pada satu titik, mereka akan mereda. Nah, di dalam kegagalan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, dalam hubungan, geng, keluarga, apapun itu jenisnya, terapkan konsep ini, teman-teman. Selalulah mempesona, hargai keberhasilan-keberhasilan kecil. Dan terapkan masing-masing poin tadi yang saya sampaikan sesuai dengan kondisi yang teman-teman hadapi. Saat ada masalah, jaga inner peace. Saat misalnya merasa takut orang-orang mencibir dengan goals yang kamu punya, ingat bahwa tidak semua orang memikirkanmu. Bahwa mereka hanya akan ada di sana sementara lalu kemudian lupa. Hanya ada dirimu yang selalu ada untukmu, temanmu sepanjang hayat. Jadi luangkan waktu dengannya, bercengkrama dengannya. Kalau memang ada yang perlu diselesaikan, selesaikan berdua. Mendengarkan orang lain itu penting karena kita ada di lingkungan orang lain. But trust me, you gotta be what am I saying? You gotta be bijaksana bahwa apa yang mereka pikirkan yang baik ambil, tapi hanya dirimu yang tahu apa yang lebih baik untukmu. So, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kita bisa melanjutkannya dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin
Well, izinkan saya bersikap sedikit. Well, saya tidak bermaksud untuk bersikap yang, you know, like a cocky. What I'm saying is like bahwa saat kita punya konsep paradigma seperti tadi, rasa percaya diri itu tumbuh, teman-teman. Dan percaya atau tidak, apapun bentuk hal yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah. Dalam hal akademik misalnya, jika kita punya kemampuan untuk menyikapi sesuatu dengan bijaksana, kita tentu akan berhasil. Dan non-akademik juga misalnya, jika kita meng-approach-nya dengan cara yang serupa, tentu juga kita berhasil. Rubah rasa tidak bahagia menjadi bahagia, dan kemudian percaya diri. Tidak perlu overwhelmed dengan semua kegagalan yang kita miliki. Percayalah bahwa mereka akan reda pada waktunya. Jadi apapun yang teman-teman sekarang sedang rasakan, percayalah bahwa sesuatu yang harus diperbaiki adalah ada di dalam diri sendiri. Sebuah ruang yang terkunci rapat oleh pintu besi tidak akan terbuka jika dia digedor oleh ribuan aderai. Tapi jika teman membukanya dengan kunci sebesar ini, well, itu cukup untuk mendobrak pintu besi tadi. Jadi teman-teman baru tahu bahwa seseorang yang tampak atletis misalnya, atau kemudian operasi plastik misalnya, atau naik jabatan, atau misalnya masuk ke kondisi yang lebih besar, belum tentu membuatnya lebih percaya diri. Itu mungkin akan membuatnya percaya diri untuk sementara waktu. Tapi kemudian dia akan kembali lagi insecure. Jadi sembuhkan kondisi itu terlebih dahulu. Teman-teman misalnya sekarang berada di lingkungan farmasi yang lebih luas. Bukan berarti dibandingkan dengan teman-teman SMA, teman-teman berada di kondisi sekarang, membuat teman-teman tidak langsung percaya diri. Saya yakin tidak. Kenapa? Karena persoalannya bukan tentang di mana teman-teman berada. Jadi kembalilah, lakukan perjalanan ke dalam diri sendiri, temukan apa yang masih perlu diperbaiki, lalu kemudian perbaiki, bahkan perubahan kecil setiap harinya itu bermakna. 1 derajat sama dengan 1. 1,01 derajat sama dengan 1,37. See? Perubahan kecil 1% saja sudah mampu merubah 6 ke angka 10 walaupun secara perlahan. Saya ingin tutup bahwa saya tadi berani bicara tentang piano, mohon maaf, karena saya sendiri meskipun tidak begitu hebat dalam memainkannya, tapi saya puas bahwa saya pada akhirnya bisa menaklukkan piano. Well, I'm not a TikToker, that's for real, tapi saya juga bisa dance sedikit. Dan misalnya berpose, saya juga, walaupun saya insecure melihat orang-orang yang di Instagram jauh lebih keren, but hey, alhamdulillah ribuan orang juga menyukainya misalnya. Dan yang saya maksudkan adalah, apapun yang ingin kita lakukan, be in it, fully in present. Ini adalah bukti bahwa kecerdasan hanya sekedar mindset. Saya sudah bicarakan sedikit pada teman-teman. Atau misalnya aljabar kebahagiaan. Nah, teman-teman bisa ikuti Instagram saya di @apoteker_rahmato jika teman-teman ingin melihat pembahasan obat dengan konsep yang mudah. Adalah sebuah cara bagi saya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa I am also a hero. Jadi kembalikan mindsetnya, perluas perspektifnya, lalu percayalah apapun yang ingin teman-teman lakukan dapat diraih teman-teman. Akademik, non-akademik, hubungan, family, relationship in dalam geng, apapun itu, hal baru, Rubik, piano, well, hal yang paling penting adalah perbaiki mindset-nya. Terima kasih, saya tutup Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tadi banyak membuka insight baru ya. Meskipun pengertian-pengertian dari mindful itu baru dibahas di akhir, tapi sebenarnya semua yang dibahas di awal itu merupakan apa ya? Ya inti dari mindfulness itu sendiri.
Iya, Saya mohon tapi maaf Mila, sebagai seorang yang beragama, sikap mindfulness sepertinya ada di dalam ibadah. Saat kita misalnya merenung dalam sholat bagi kita Muslim, atau beribadah di hari Minggu bagi Nasrani, itu semua adalah sikap mindfulness. Berada, setiap hari alasan kenapa saya tidak memilih untuk membahas mindfulness seperti seorang ahli psikologis adalah karena saya yakin kita semua setiap harinya punya waktu untuk melakukan mindfulness. Sebagai seorang Muslim, misalnya, adalah sholat. Ini adalah sikap mindfulness. Berhenti sejenak, merasa fully in the present, kemudian menelaah semua hal, itu adalah mindfulness. Tapi teman-teman, jika kita kembalikan sebagai seorang farmasis, apa yang tadi saya bahas itu adalah poin-poin yang bisa teman-teman selalu ingat saat melakukan kegiatan mindfulness. Di dalam doa, minta lagi rasa percaya diri, minta lagi kemudian menghargai keberhasilan-keberhasilan kecil. Apapun definisi mindfulness yang ada yang sebenarnya diterima oleh masyarakat, that's simply a terminology. Tapi di dalam prinsipnya, teman-teman harus pahami konsepnya secara matang. That's why I like membahas segala sesuatu dengan memahami konsepnya terlebih dahulu. Itu Mbak Isti. Terus tadi yang menarik tentang menjaga inner peace, tidak menjadi seperti Coca-Cola, maksudnya soda gitu ya. Dari pengaruh luar kita mudah untuk overwhelm atau overreaksi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, tapi jadilah air karena simbol ketenangan. Itu analogi yang bagus karena baru dengar juga sih ada membandingkan Coca-Cola dan air. Dan mungkin dari teman-teman ini udah rame sebenarnya yang nanya di kolom chat, tapi sebelumnya pengen memberi kesempatan ada yang mau nanya langsung. Ini mumpung loh, jarang-jarang bisa berinteraksi langsung dengan Kak Rahmat, bisa open mic dan bisa raise hand dulu atau mau dibacain aja. Ini melatih kepercayaan diri. Jadi tadi kita belajar tentang PD. Nah ini teman-teman dapat kesempatan buat teman-teman percayalah bahwa saya juga pernah ada di sana. Dan kondisi di sini dan di sana tidak ada bedanya. Hanya kita berada di, kita hanya terpisah antara ruang dan waktu ya. Sekarang karena kita sedang merasa bersaudara, nggak apa-apa kita curhat atau lainnya. Itu lebih baik daripada kita membahas mindfulness seperti seorang psikologi dalam kelas yang pada akhirnya diuji dalam ujian yang rumit. Wah, ada yang raise hand nih Kak. Nah, dari Kak Tri Mutiara Amanda boleh open mic. Silakan. Iya, halo, selamat malam Kak Rahmat dan teman-teman semua. Saya mau tanya ya, tanya mengenai pendapat Kak Rahmat sendiri mengenai gimana cara kakak menentukan apa yang hal apa yang menjadi kayak you are passionate with in this pharmacy world. Karena yang kita tahu kan dunia farmasi ini tuh diverse banget ya, kayak semua aspek tuh ada. Dan apa yang bikin kakak terus terpacu gitu sama passion yang udah kakak tentuin itu. Jadi intinya gimana cara kakak nentuin passion kakak, karena saya sendiri merasa semakin dalam saya di studi saya ini makin banyak hal yang bikin saya tertarik. Itu sebenarnya bagus kan ya, cuma saya kayak nggak bisa nentuin gitu yang mana yang harus saya pilih untuk saya lanjutin ke depannya gitu barangkali. Terima kasih. Oh iya. Sama Mbak Tri, itu pertanyaan yang sangat luar biasa sebenarnya, karena saya juga pernah punya dilema itu. Misalnya saya merasa pandai aljabar, saya juga jago misalnya ya momentum pelajaran fisika. Jadi saya nggak tahu nih, saya ini jagonya di rumah sakit kah, atau di industri kah, atau di tempat lain. Nah, kalau menurut saya, hal yang paling penting dilakukan adalah melihat kebutuhan. Pertama, melihat kebutuhan diri sendiri. Di tempat yang mana kita merasa paling nyaman. Sebagai contoh, saya misalnya sudah berada di apotek, lalu tidak merasa puas, karena saya merasa walaupun saya suka, ada hal yang kurang.
Jadi menanyakan setiap hari apakah ada yang bisa saya rubah, apakah ini adalah yang saya butuhkan, itu perlu dilakukan Mbak Tri setiap saat. Saat saya keluar dari apotek, saya pindah ke rumah sakit. Lalu kemudian saya merasa ada yang kurang. Ini bukan yang saya butuhkan karena pada saya saya merasa belum mampu menjawab persoalan masyarakat. Lalu saya keluar dari rumah sakit, pindah ke perusahaan obat. Di sana pun juga saya juga masih merasa ini bukan yang saya butuhkan. Karena walaupun saya passionate dengan apa yang saya lakukan di bawah manajer Quality Assurance, saya masih belum bisa menjawab kenapa saya misalnya dahulu menjadi putra farmasi Indonesia. Pada akhirnya saya tahu bahwa yang saya inginkan adalah membantu masyarakat dalam hal penelitian, meneliti senyawa herbal medicine misalnya untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya menyerah untuk rumah sakit, apotek dan industri dan fokus ke dalam menjadi seorang saintis. Awalnya saya bertanya apakah yang saya lakukan ini sudah benar. Saya sudah meninggalkan banyak hal. Tapi kemudian ada yang satu lagi yang saya kemudian putuskan. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Sekarang sudah tidak waktunya lagi untuk memilih. Sekarang saya sudah pilih ini, lalu saya bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Saya kembangkan kemampuan bahasa misalnya adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya. Jadi walaupun saya merasa saya passionate di sini, passionate di sana, keberanian untuk memilih satu lalu kemudian mendalaminya lebih dalam itu adalah menurut saya yang perlu dilakukan. Kalau misalnya Mbak Tri merasa nyaman di apotek, kalau Mbak Tri misalnya merasa nyaman di sana, lalu kemudian masih bisa mencari peluang apa saja yang bisa diperbaiki, apa bisa yang selalu dikembangkan, itu menurut saya adalah hal yang bisa dilakukan untuk memutuskan apakah apotek adalah tempatnya. Kalau misalnya tidak ada lagi yang bisa dikembangkan misalnya, tapi di rumah sakit atau di industri ada poin hal lain yang bisa dikembangkan, pindahlah segera. Tapi jangan terlalu lama stuck dalam satu tempat. Putuskan segera, lalu bertanggung jawab dengan keputusan itu, kemudian dalami apapun yang menurut Mbak Tri bisa dilakukan. And I so believe by being responsible of what we choose, Tuhan dan semesta juga akan membantu kita. Saya pada awalnya sangat ketakutan saat orang-orang tidak percaya bahwa saya bisa pergi ke Kanada atau Amerika misalnya. Karena jujurnya, saya juga lulus di beberapa kampus di Amerika. Dan saya tidak peduli itu. Saya berhenti bekerja selama setahun lebih, lalu merasa bertanggung jawab, fokus belajar GRE atau TOEFL misalnya, dan bertanggung jawab di sana. Berusaha untuk mengembangkan diri dalam kemampuan berkomunikasi, karena saya yakin there is the responsibility that I have to take. Kalau jawabannya kepanjangan, saya minta maaf, tapi ini adalah hal-hal yang menurut saya perlu Mbak Tri lakukan. Gimana, sudah terjawab dari Kak Tri tadi yang banyak Kak jawabannya, cukup sekali. Jadi aku juga nangkepnya ini ya, harus mencoba dulu, karena nggak bisa cuma ngira-ngira tadi suka ini suka itu, harus dicoba, tapi ada batas waktu sampai kita membuat pilihan, kemudian bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Ingat bahwa tidak semua orang memikirkan kita. Kita punya istri, suami, mohon maaf, pacar misalnya, but that's for only temporary. Hanya kita yang memikirkan diri sendiri, so. Yeah. Ada kesempatan kedua nih yang mau raise hand dan bertanya langsung sebelum nanti beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Teman-teman ada yang mau open mic lagi kah mungkin? Aku hitung sampai 5 ya, kalau nggak ada langsung dibacakan yang pertanyaan di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang open mic. Berarti ini langsung pertanyaannya di kolom chat ya Kak. Yang pertama dari Adit dari ISTN.
Permisi, saya ingin bertanya bagaimana cara Kak Apoteker Rahmato dalam mempelajari farmakologi dengan mudah, atau ada cara lain untuk memudahkan dalam mempelajarinya. Jadi ini pertanyaan teknis, gimana cara belajar farmakologi, karena di Instagramnya Kak Rahmat ini juga banyak sharing tentang farmakologi obat, mungkin bisa sharing cara belajar farmakologinya. Betul, terima kasih Mbak. Saya selalu percaya dengan konsep mulailah dari akhir. Jadi setiap kali misalnya saat saya belajar hipertensi misalnya, saya mulai mempelajari gejalanya. Jadi misalnya gejalanya adalah sakit kepala. Lalu kemudian apa kira-kira yang saya maksudkan adalah saya mulai dari akhir. Jadi saya mulai dari gejala, lalu kemudian melihat etiologinya, patofisiologinya. Jadi cenderungnya kita mulai dari belajar misalnya sebuah kondisi, lalu kemudian apa patofisiologinya, lalu kemudian apa farmakologinya, apa farmakoterapinya. Tapi cara itu menonton menurut saya, karena kita hanya terpaku pada konsep yang sederhana, dan itu bias. Jadi yang saya lakukan adalah pertama menarik mengambil sebuah kertas, lalu mengambil hipertensi di tengah-tengah seperti sebuah mind map, lalu saya tarik semua hal yang menurut saya penting, misalnya gejala. Nah, bagaimana cara saya menghubungkan gejala dengan hipertensi, itu saya lakukan misalnya studi literatur. Lalu kemudian tanda, lalu kemudian saya hubungkan ke hipertensi yang di tengah-tengah. Lalu dari gejala ini, apa yang menyebabkan gejala itu terjadi? Jadi saya mulai setiap harinya, setiap kali saya belajar hal baru, saya menggunakan prinsip mind map. Mas Alif ya? Mas Alif ya, Mas? Ya. Jadi saya menggunakan mind map. Apapun yang saya pikir perlu dihubungkan, saya ambil garis lurusnya, lalu kemudian menghubungkan. Jadi kalau misalnya nanti di dalam satu waktu ada yang terlihat rumpang, saya tidak merasa itu ada yang rumpang, karena dia bukanlah sebuah bentuk yang terurut. Tidak berupa etiologi, patofisiologi, farmakologi, farmakoterapi. Tapi mereka itu tersebar. Dan dari mana saja, bisa saja dia saling terhubung. Jadi saya tidak mempelajarinya dengan misalnya hipertensi, etiologi, farmakologi, farmakoterapi, karena menurut saya itu membosankan, dan itu kalau saya kurang satu, rasanya ada yang rumpang. Jadi saya rubah konsepnya bahwa hipertensi adalah center. Lalu kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan hipertensi, saya taruh di sekitarnya. Dan cara saya untuk menghubunginya kembali ke hipertensi, nah itulah jawaban yang cara harus cari, misalnya melalui jurnal, melalui buku, melalui Google, melalui hal yang lain. Jadi mind map adalah cara cepat saya untuk mempelajari sesuatu yang pada akhirnya saya tahu bahwa kalau ada yang kurang, ini bukan rumpang, karena mereka tidak terpatok, pada A to Z. Kita bisa berimajinasi dengan segala hal. Jadi kalau sudah paham konsepnya, kenapa misalnya hipertensi menimbulkan gejala ini, kalau misalnya kita memberikan obat A, kenapa efek sampingnya bisa terjadi? Nah, itu akhirnya bisa terjawab. Jadi kita nggak menghafal misalnya obat hipertensi, gejala efek sampingnya misalnya adalah bradikardia. Tapi kenapa? Nah, kalau kita melakukannya dengan konsep yang biasa, secara terurut A, B, C, D, kita nggak tahu jawabannya seperti apa. Tapi kalau kita tahu bahwa misalnya obat farmakologi itu, obat hipertensi itu berhubungan dengan kalsium jantung, bla 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 misalnya, kita pada akhirnya menyadari bahwa efek samping ini terjadi karena obat ini bekerja di bagian ini. Begitu Mbak Isti, Mas Alif. Jadi tadi tipsnya adalah belajar dengan menggunakan mind map, karena akan saling terhubung mulai dari etiologi, patofisiologi, efek samping, sampai farmakologi obatnya juga ya. Nah, dari Adit, mungkin ada Kak Adit, mungkin ada tanggapan atau cukup?
karena nggak open mic nih. Bisa lanjut ya, berarti ke pertanyaan berikutnya. Dari Jasmine, dari Unhas. Jauh tadi dari Unan, sekarang kita ke Unhas. Nah, ada rekomendasi buku dari Kak Rahmat tentang insecurity. Terus ini katanya pertanyaan OOT, out of topic. Gimana caranya belajar GRE, tulis atau latihan soalnya dari mana? Mungkin ini dari pengalaman ya, Kak Rahmat sebelumnya. Tes. Terima kasih Mbak Jasmine. Well, buku insecurity cukup banyak. Ada beberapa buku yang sebenarnya saya bisa berikan. Tapi sebelum ke sana, saya ingin beritahu, saya tadi lupa beritahu Rido, saya kemungkinan besar akan pulang di bulan Maret. Saya punya kemungkinan 5 souvenir kecil dari Kanada, dan teman-teman yang teman-teman bisa dapatkan, nggak tahu apakah dengan teman-teman yang bertanya atau teman-teman yang menulis story di di Instagram, tapi saya akan berikan 5 souvenir kecil Kanada kepada orang-orang yang beruntung. Well, buku insecurity yang saya kembali lagi, buku insecurity yang saya biasa pakai adalah pertama adalah buku dari salah satunya adalah Thinking Big. Lalu kemudian saya coba lihat lagi ya. Saya punya beberapa buku yang biasanya saya pakai. Sebentar. Sambil buka-buka filenya nih. Betul. Nanti kalau berkenan, saya bisa kirimkan ke Mbak Jasmine. Ada lagi tentang 100 ways to motivate people, to motivate others. Lalu kemudian how to win friends and influence people. Lalu kemudian Atomic Habit. Di dalam itu mungkin teman-teman menyangka bahwa dia membahas hal yang terlalu kompleks, tapi pada kenyataannya mereka membahas tentang insecurities. Kemudian buku-buku yang lain seperti buku How Successful People Think, lalu kemudian di Non-Violent Communication. Dan jika Mbak Jasmine mau, saya bisa kirimkan nanti via email. Jadi bisa kontak saya di tempat yang nggak tahu di mana, mungkin Instagram atau email, saya akan kirimkan bukunya. Nah, untuk belajar GRE itu sebenarnya adalah sebuah tes TPA yang dibuat oleh Profesor Harvard dan Princeton. Jadi di dalamnya ada beberapa komponen seperti quantification. Jadi di dalamnya ada soal aljabar, trigonometri, tapi dalam konteks yang rumit, kalkulus dan lain-lain. Nah, kita kan belajar itu di masa SMA ya. Tapi mungkin beberapa konsepnya masih diingat. Yang kedua adalah verbal. Sebagai farmasi mungkin bagi saya kuantifikasi mudah untuk dipelajari. Walaupun rumit, tapi kita terbiasa dengan itu. Tapi verbal adalah sesuatu yang lebih sulit. Karena misalnya kita belajar pemilihan kata yang hanya dipilih oleh penulis-penulis kenamaan New York Times atau misalnya Nature.com. Sebagai contoh di dalam Indonesia kita misalnya menggunakan istilah bahwa dewasa ini masyarakat menggunakan transportasi online. Nah, itu keliru karena online bukanlah kata serapan, bukanlah kata baku KBBI. Tapi kita memilih dewasa ini masyarakat cenderung memilih transportasi daring. Nah, online dan daring ini adalah kata GRE. Jadi misalnya rudimentary itu adalah berarti dasar.
atau erudite berarti cerdas. Nah, bagaimana cara saya bisa mengingat bahwa erudite adalah cerdas atau rudimentary adalah sebuah dasar? Saya ingat lagi seorang teman saya di SD, di sekolah dasar, namanya Rudy, dan dia cerdas. Saya mengingat bahwa Rudy adalah cerdas, rudimentary, erudite. Nah, konsep ini namanya adalah mnemonik. Jadi kita menggunakan sesuatu yang biasa kita kenal, biasa kita hadapi, lalu mengimplementasikannya dengan teknik menghafal. Dan bukan hanya GRI, teknik ini juga bisa kita gunakan dalam belajar farmakologi dan yang lainnya. Jadi begitu Mbak. Jadi menggunakan flashcard, menggunakan teknik mnemonik, dan belajar setiap harinya. Karena les GRI misalnya hanya ada di beberapa kota, Surabaya dan Jakarta, dan les GRI hanya menambah sebesar 5% keilmuan. Jadi bagi saya harus berhenti dulu kerja, kemudian belajar GRI selama 9 bulan lamanya untuk bisa lolos di tes Kanada dan Amerika hari itu. Terbayarkan ya tapi perjuangan belajar GRI-nya. Ya, saya ingat bahwa saya pernah mengambil les di Surabaya, dan saat itu saya sedang berpraktik di apotek di Gresik. Saya selesai jam 9.30, lalu kursusnya, dan itu hanya menambah 5% keilmuan saya di sana, dimulai jam 10.30, lalu kemudian berakhir di jam 1.30. Nah, di Gresik, di Surabaya saat itu kejadian begal sangat masif. Jadi saya tidak berani pulang ke Gresik karena saya takut dibegal. Pada akhirnya saya lucuti baju putih, lalu saya pakai kaos, saya duduk bersama preman-preman di angkringan Surabaya, lalu ikutan gitar-gitaran. Mereka tidak tahu saya apoteker sampai akhirnya saya selesai. Mereka tidak tahu bahwa saya hanya mencari keamanan karena saya takut dengan begal setelah kursus tengah malam. Jadi saya rasanya hanya 20% tidur di kos selama berpraktik di Surabaya. You know, to me it's a dream. Berapa tahun yang lalu itu, Kak? Nggak tahu, 6 tahun, 6-7 tahun yang lalu. Orang-orang pikir bahwa saya gila, teman-teman saya pikir mengurus ratusan resep aja, menulis resep, teman-teman farmasi pasti tahu bagaimana rumitnya mengurus resep. Itu saya juga lakukan, dan saya lakukan itu saat menyemil gorengan dengan preman-preman di angkringan. Mereka tidak tahu bahwa saya adalah seorang apoteker. Sampai pada akhirnya saya bilang, terima kasih teman-teman. Saya pamit pulang ke Jakarta. Salam apoteker Rahmato. Jadi orang-orang pada kaget. Kurang lebih seperti itu. Ternyata yang jadi teman nongkrongnya apoteker. Jadi teman-teman pada nggak tahu, pada sampai akhirnya kita bicara banyak hal tentang obat dan kesehatan. Mereka kemudian bawa masalah keluarganya, Mas, bapak saya begini, bapak saya begitu. Jadi konseling. Jadi konseling, betul. So the point is like, kalau perlu melakukan sesuatu, ya lakukanlah. Kalau memang perlu waktu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, that's okay. Selagi kita tahu bahwa kita tidak membuang-buang waktu. Dan tidak ada batasan waktu, teman-teman. Tidak ada takaran lulus itu 4 tahun, 4,5 tahun. Tidak ada takaran menikah, bla bla bla. You know what you're doing. And as long as you know what you're doing, that's enough as a reason, as an answer to do what you're doing. Jadi tidak peduli lagi. Saya awalnya merasa risih karena teman-teman merasa sebenarnya mereka perhatian karena mereka tahu betapa letihnya menulis resep ratusan hingga kita harus bicara dengan dokter dan lain-lain. Tapi di sisi lain saya juga belajar erudite, rudimentary, dan kemudian logaritma, trigonometri yang sudah saya lupakan 6-7 tahun yang lalu pada saat itu. So that's it. Kalau bahasa saya mungkin mnemonik jembatan keledai gitu ya. Jadi kita, iya betul. Gimana caranya menghafal? Lanjut mungkin ya, ini meskipun sesi tanya jawab sebenarnya dibatasi sampai 20-30. Ini masih ada waktu 6 menit. Mohon maaf kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi ini masih lanjut dulu ya dari Alfia dari
Umi, ini dari Makassar ya berarti. Assalamualaikum, mohon bertanya, bagaimana cara menemukan strategi dalam belajar yang sesuai dengan kita, dan bagaimana cara untuk menjaga semangat dan tetap excited dalam belajar. Ini menjaga tips dari Kak Rahmat selama menjaga semangat belajar. Mungkin ada motivasi khusus atau selama belajar ini pasti pernah lelah juga. Nah, mungkin itu bisa diceritakan juga. Betul. Well, kalau motivasi, kalau menurut saya yang paling kuat adalah keluarga, terutama orang tua. Setiap kali saya merasa down, saya selalu ingat mereka karena kalau saya boleh bercerita, saya di masa kecil tidak bertemu dengan ayahanda dan hanya sekitar 20 kali selama hidup. Dan itu pun hanya 1 jam setiap kalinya. Jadi kurang lebih saya hanya bertemu beliau 20 jam seumur hidup saya. Dan ibu dan ibunda saya tidak pernah tahu bahwa saya adalah anak beliau sampai saya SMP. Karena beliau memberikan pengasuhan saya kepada nenek di usia saya 40 hari. Jadi saya tidak pernah tahu di siapa ibunda saya sebelumnya, dan saya tidak pernah bertemu bapak saya, karena beliau tidak tahu di mana. Tapi saya yakin bahwa pada akhirnya saya tahu bahwa ibunda saya meninggalkan saya bekerja, meninggalkan pengasuh saya pada orang lain, karena beliau cinta dengan saya. Jadi setiap kali saya merasa down, di SMP bahkan, saya menemukan bahwa fakta bahwa saya adalah putra beliau, dan di SMA kita juga tidak bertemu, karena beliau harus pergi di jam 3 pagi saat semua orang sudah belum bangun, dan pulang jam 10 malam saat semua orang sudah tertidur. Jadi selama SMA pun saya hanya bertemu beliau 1 jam maksimum setiap harinya, dan itu pun tidak setiap hari. Dan pada saat saya harus sekolah, beliau tidak inginkan saya pergi ke UI, karena saya lulus sebenarnya di UI, tapi tidak diizinkan karena faktor yang lain. Lalu kemudian setelah saya mendapatkan banyak prestasi di UNAN, beliau merasa beliau harus lakukan sesuatu dalam konteks finansial. Lalu kemudian dia harus pindah ke Depok. Nah, di kuliah sampai sekarang saya jarang sekali bertemu dengan beliau. Jadi seumur hidup saya tidak pernah tahu di mana ibunda saya sebenarnya berada bahkan saat ini. Tapi di dalam hati saya tahu apapun yang beliau lakukan is all about me, bahkan sampai harus meninggalkan saya, merelakan tidak bersama saya. Jadi setiap kali saya down, saya merasa bahwa apa yang saya alami belum ada apa-apanya dengan apa yang dikorbankan oleh orang tua saya. Jadi kalau teknik belajar, saya selalu berusaha belajar setiap hari. Seperti misalnya di ruangan ini misalnya akan selalu ada buku-buku yang relevan dengan farmakologi misalnya atau yang lain. Tapi menurut saya belajar yang paling efektif itu adalah dengan metode 25-5. Jadi pertama saya melepaskan handphone dulu, melepaskan laptop dan lain-lain. Saya fokus 25 menit. Mencari tahu persis bagaimana kalsium misalnya itu menyebabkan aktin dan myosin dan berikatan. Apa yang menyebabkan pesinyalannya, segala hal yang berhubungan dengan kalsium. Jadi setiap satu sesi itu saya tuntaskan satu topik, misalnya kalsium, aktin dan myosin. Jadi saya nggak perlu dulu belajar ke hal yang lain. Saya mencari semua materi yang berhubungan dengan kalsium, aktin dan myosin. Catat dalam mind map yang saya ciptakan tadi. Setelah 25 menit, saya berdiri, lalu misalnya bermain Rubik atau bermain piano, lalu saya kembali lagi untuk 25 menit. Nah, tidak perlu berlama-lama, jika setiap harinya 25 menit, menurut saya itu cukup. Tapi fokus tanpa diganggu oleh handphone sedetik pun. Gitu. Jadi kalau menurut saya teknik yang paling membantu saya adalah teknik 25-5. Belajar 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahatnya dengan Rubik kah, dengan YouTube kah, lalu kemudian kembali lagi selama 25 menit tanpa gangguan. Kalau soal motivasi, yang membuat saya selalu terbangun adalah orang tua saya yang bahkan hanya saya temui dalam hidup selama 20 hari, misalnya. So, you guys know motivasinya apa, dan pegang itu erat-erat setiap kali down. Ingat bahwa ada yang teman-teman kan ingin di dalam dunia.
bahwa kita di dalam dunia bagaimanapun mencari sebuah arti. Dan kalau belum punya arti itu temukan. Kalau nggak bisa ditemukan, ciptakan. Lalu selalu berpegang pada itu. Dan saya yakin setiap kali down, energi teman-teman akan kembali lagi. Oke, jadi kisahnya penuh liku-liku tapi jadi inspirasi ya teman-teman buat kita malam hari ini. Semoga menambah semangat kita dalam belajar. Jadi mengingat motivasi dari masing-masing kita pasti beda-beda. Nah itu perlu dipegang erat-erat buat menyemangati lagi kalau saat jatuh atau saat lelah ketika belajar. Dan fokus dalam belajar karena banyak distraksi HP, notifikasi WA, notifikasi Instagram, notifikasi lain-lain. Nah, itu harus benar-benar dijauhkan ketika memang mau memahami satu konsep begitu. Betul. Saya ingin tambahkan, Mbak, bahwa itu penting dan saya tidak bercanda soal itu. Saya bagaimanapun masih punya waktu 2 jam untuk membuat konten Instagram misalnya. Tapi di sisi yang lain, saya juga tahu bahwa yang saya hadapi adalah teman-teman dari USA, dari Rusia, dari Korea, Meksiko, dan pada akhirnya saya bertengger di nomor 2, tapi tetap dengan IPK 4. Yang saya maksudkan adalah bahwa konsep ini efektif, teman-teman. Jadi benar-benar, be in present. Kalau benar-benar ingin belajar, lupakan dulu semuanya. Kembali belajar 25 menit saja. Tapi bahas sedalam mungkin dengan menggunakan metode yang teman-teman pikir efektif. Saya menggunakan metode mind map. Nah, begitu selesai, lakukan hal yang lain. Di sela-sela istirahat, bagi saya, istirahat bukanlah rebahan. Maksud saya adalah, saya juga rebahan beberapa kali. Itu yang saya maksudkan adalah, jika saya punya waktu 5 menit, maka waktu 5 menit itu akan saya gunakan untuk berpikir, apa konten saya hari ini. Itu bentuk istirahat yang saya lakukan. Jadi misalnya, sekarang sedang belajar misalnya tentang toxicology. Nah, waktu istirahatnya adalah quote apa yang saya bikin di Instagram hari ini, kurang lebih seperti itu. So define your way dan nikmati. Saya enjoy dengan hidup seperti itu. Teman-teman mungkin dengan cara yang lain. Oke. Jadi bentuk istirahatnya justru adalah berpikir quote apa yang bisa kita hasilkan setelah belajar materi-materi farmakologi ya. So find your way. I know that you will always find your way. Ya, baik. Nah, karena waktu, mohon maaf sekali bagi Sobat Farmasi semuanya, ada Kak Ulfa, Kak Bayu Aji, Kak Rahmita, Kak Nunik, dan sekarang ada Kak Puspa juga yang bertanya di kolom chat, tapi belum bisa kami bacakan dan dijawab langsung Kak Rahmat. Teman-teman mungkin mau mohon izin juga ke Kak Rahmat, mungkin teman-teman mau menghubungi lewat Instagram untuk bertanya, nanti semoga dijawab di waktu-waktu senggangnya Kak Rahmat begitu ya. Karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan teman-teman semuanya. Tapi antusiasme malam hari ini sangat luar biasa ya dari peserta. Mungkin boleh nulis satu kata untuk Pituitari Talk malam hari ini. Kesannya apa? Boleh nih reaksinya. Satu kata untuk Mbak Isti dan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, ya walaupun bingkisan kecil souvenir, silahkan nanti mention di Instagram, lalu kemudian saya tentukan dalam waktu 24 jam ya. Ada 5 souvenir Kanada yang saya akan ingin bagikan di bulan Maret nanti. Wah, luar biasa nih, nggak tertulis di poster tapi ada hadiahnya ternyata. Jadi teman-teman bisa mendokumentasikan acara malam hari ini. Jangan lupa di-post di Instagram, tag ke akunnya Kak Rahmat, tag juga ke akunnya Pituitari. Nanti biar bisa kami repost gitu. Tag akunku juga boleh. Jadi tapi yang utama tadi ya, jangan lupa tag akun Kak Rahmat dan tag akun Pituitari. Sebelum ditutup benar-benar akhir, kita mau Kak Rahmat ada kalimat penutup mungkin sebelum kita sesi foto bersama. Teman-teman, dimanapun teman-teman saat ini, ada di tahap manapun, percayalah bahwa teman-teman ada di tempat yang tepat. Dan hal pertama yang harus teman-teman lakukan untuk memulai perjalanan berikutnya adalah
lakukan dulu perjalanan ke dalam diri sendiri. Lihat potensi mana yang teman-teman miliki, lalu gali sedalam-dalamnya, lalu kemudian hancurkan insecurities dengan pertama menjadi lebih bahagia. Dan saya yakin dengan cara itu, apapun yang teman lakukan pada saat mindfulness dengan teknik manapun, ibadah misalnya, percayalah bahwa semua emosi itu akan reda pada waktunya. Dan apa yang teman-teman usahakan akan dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Seperti doa yang tadi anak kecil mintakan kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Kalau kenapa harus berdoa, kenapa kita harus bersikap mindfulness setiap saat, Tuhan selalu menjawab dengan lantang. Saya tuliskan di dalam lauh mahfuz misalnya, di dalam buku catatan perjalananmu, tepat seperti yang kamu minta. Jadi jangan putus asa, selalu jaga motivasinya, semangatnya, dan bersiaplah untuk menjadi hero yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dari teman-teman banyak sekali catatan yang bisa disimpan ya dari pembahasan kita malam hari ini. Sebelum ditutup kita ada sesi dokumentasi dulu, mau foto bersama.